Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Saputra dari kelas 4B Agroteknologi dengan nomor NIM 120 80 21 26 98. Baiklah, saya akan menuju ke rumah Bapak petani yang ada di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Batin Solapan. Pak, saya ingin bertanya Pak tentang pertanian Pak. Boleh. Boleh. Nah, Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. ya, Kalau boleh tahu ukuran luas tanah Bapak berapa Pak? ada sekitar 4 ranting. Itu pun berapa cocok tanaman, ada sayuran, ada pohon-pohon pepaya, pisang. Apa aja yang mau ditanya nih? Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang petani? Untuk seorang petani cukup adalah sekitar 8 tahunan lah. Cara mengatasi gulma itu bagaimana ya Pak? Oh, itu tergantung jenis tanamannya, tumbuhannya. Ya seperti yang saya tanam kan ada kayak bayam. Nah, bayam itu ada sebagian ulatnya. Nah, jadi saya sering pakai ada sebagian apa namanya itu herbisida yang untuk hama. Yang saya pakai ini sering ini dah yang saya pakai sering Dupont Linet yang 25 WP. Nah, Selanjutnya, penyakit apa saja yang menyerang tanaman Bapak dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? banyak sih kalau cerita penyakit, cuman saya nggak tahu juga apa nama penyakitnya itu ya, dalam bahasa budaya kan saya kurang tahu. Iya. Nah, jadi kalau sekarang ini kan musimnya musim penghujan, banyak pengaruh dari tanaman itu dipengaruhi dengan curah hujan yang sangat lebat. Jadi jumlah apa kita pun nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menggunakan pestisida ke tanaman? Ya, kalau dia sejenis bayam sama ada pepaya, pisang, dia penggunaannya dia untuk 1 liter. Untuk 1 liter pestisida itu kita kasih 1 galon, atau sekitar 25 liter. Sekitar 25 liter untuk kita semprotkan ke perantainya. Kalau hasil dari pemakaian pestisida tuh Pak, apakah sangat berpengaruh terhadap hama Pak? Ya, pastilah, pasti sangat pengaruh ya. Terutama kalau di tanaman sayur-sayuran, dia rumput ya, terutama yang yang hama yang paling apa itu rumput liar itu ya. Iya Pak. Jadi kita harus nggak sering kali disemprot. Siap disemprot, kita cabuti rumput-rumputnya. Menurut Bapak, menggunakan pestisida itu berbahaya apa tidak Pak? Kalau untuk tanaman, dia kita sesuaikan hamanya. Kita sesuaikan hamanya. Seperti kalau pestisida kayak ada yang pakai saya ini Dupont Linet, ada juga pakai Roundup kan. Ya tergantung dia itu. Jadi penyemprotan itu kita jangan sampai melebihi dari jumlah takaran yang ditentukan pada herbisida itu sendiri. Jadi dia bisa, kalau misal ini ya zamannya musim penghujan. Musim penghujan itu kalau bisa kita nyemprotnya sebelum hujannya. Misal ya contoh malam hari hujan, berarti kita semprotannya sekitar pagi mau menjelang siang. Jadi kalau hujan itu akan membuat istilahnya herbisidanya itu terbuang secara sia-sia, dan jajatnya pun bisa kena ke sayur-sayuran lainnya.
Selanjutnya Pak, berapa berapa lama Bapak menanam tanaman seperti pepaya, labu, jagung? Itu kalau kalau yang pepaya itu ya pertama ya kita semi dulu ya, kita semi. Nah, kita semikan sekitar berapa minggu, kita semikan. Setelah ada tumbuh tunasnya sekitar tinggi-tinggi, nah, jarak sekitar 2 jengkal ya, kita tuh 2 jengkal lah, 2 jengkal baru setelah kita semi itu kita tanam ke di era pertaniannya lah, sekitar itu. Kalau saya itu sekitar ada sekitar 22 rantai lah ya untuk penanaman pepaya itu ya, karena kan dia jaraknya kan ada tentu kan, sekitar 2 meter per 2 meter 2 kali 2. Nah, gitu. Kalau yang labu ya, kalau labu itu sekitar ada sampai setengah rantai lah kita buatkan, dia kan tanaman yang di bawah. Nah, jadi di sini itu kan disemai, baru nanti kita letak di polybag kecil ya kan, baru kita tanami, barulah terus dia bisa menjalar. Dia nanti menjalar itu kita lihat, nah kita lihat daun-daunnya itu, mana tahu kan ada semut-semut ya kan, sama ulat-ulat gitu. Nah jadi kalau di musim hujan ini pengaruh kali dia di hama ulat itu ya. Jadi kan hujan itu sangat pengaruh kali dengan daunnya, bisa aja istilahnya daunnya mengkuning, seperti itulah. Jadi dari ada lagi entah yang mau ditanyakan tanaman apa, soalnya kebunnya kan agak jaraknya dari sini sekitar ada 20 kilo kita mau ke kebun saya kan. Cuman untuk kebun contoh saya ada di pekarangan inilah. Saya sebagian saya semikan tanam-tanamannya. Yuk kita lihat dulu. Oh boleh Pak. Nah, seperti inilah ya kan, labu ini, labu-labunya lah ini musim hujan ini. Nah jadi sebagian ke tanamannya ini kuning ya kan, ini ada pupuknya, kita pakai pupuk mutiara dia. Pupuk mutiara namanya Pak? Iya pupuk mutiara dia. Kalau pupuk mutiara kita tabur aja kan, dia bisa per sebulan sekali. Tapi kalau di musim hujan ini untuk sementara pemupukan itu kita kurangi lah, kenapa? Karena musim hujan yang besar, jadi pupuk itu terbuang percuma. Nah larutnya kan ke samping-samping yang lain-lain. Nah, inilah pepaya. Untuk saya sampai pepaya contoh ini, sebagian saya semi cabai inilah. Ini musim penghujan nih, pengaruhnya keriting dia, mulai dari daunnya. Inilah dia inilah terong. Ada sebagian ini contoh. Jadi kalau udah ada hasilnya baru kita tanam ke arah daerah kebun kita yang ada. Kalau untuk terong dia sekitar 1 rantai lah, karena kan ada di kebun itu ada 5 rantai. Nah inilah jagung, ini ada jagung juga. Jadi ini pengaruhnya kurang, inilah kadang pengaruhnya musim hujan. Jadi jagungnya masih muda ya, belum panen ini. Ada yang udah cuma 1 kurang bagus. Jadi itulah masa panen ini berapa lama Pak? Ini masa panennya bisa per 3 bulanan. Per 3 bulanan dia di musim penghujan ini kan. Dia kalau di musim penghujan agak apa nih, kan dia nggak merata ya. Iya. Nah, jadi saya pemupukan itu kadang pengaruhnya juga pakai yang apa tadi, mutiara ya. Mutiara. Jadi kalau yang di sana ini untuk sebagian contoh aja lah, untuk pisang kan. Ya ada tanaman lainnya juga gitu. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan tentang apa tanaman ini? Sudah semua. Atau pupuknya atau herbisida-nya? Tidak ada Pak. Oh iya ya, itulah. Ya, Ya, makasih banyak Pak. Selamat ya. Ya Pak.